Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Kandang ruang keabu-abuan yang sangat ungu di langit yang jauh tiba-tiba menampakkan beberapa fluktuasi yang tidak biasa. Orang bisa melihat bahwa itu dinding spasial terdistorsi mendadak tiba-tiba terangkat dan membentuk banyak riak. Hanya dalam beberapa saat, busur terdistorsi menjadi lebih kecil. Pada akhirnya, ruang terdistorsi mulai perlahan kembali ke keadaan sebelumnya. Dengan hilangnya dinding spasial yang menutupi tempat itu, kabut ungu keabu-abuan yang mengisi tempat itu mulai menyebar tanpa ada pengekangan. Wajah Xiaoyan dan yang lainnya sedikit berubah saat melihat tanda-tanda kabut asap keabu-abuan menyebar. Meskipun mereka cukup jauh, kabut racun keabu-abuan masih memberi mereka perasaan yang tidak biasa. Jika dibiarkan menyebar tanpa perawatan, kemungkinan semua kehidupan di puncak gunung ini akan mati karena gas beracun ini. Sementara Xiaoyan dan yang lainnya berencana untuk mundur dengan terburu-buru, kabut racun keabu-abuan yang menyebar tiba-tiba terhenti. Segera, kekuatan hisap liar dipancarkan dari tengah, menarik kabut racun di sekitarnya dengan cara liar. Kabut racun keabu-abuan mengecil dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam beberapa kedipan, kabut racun yang menyebar kemana-mana menyusut kembali. Menyusul penarikan kabut racun, kedua sosok yang tersembunyi itu akhirnya terungkap kepada semua orang. The Little Fairy Doctor berdiri di udara kosong di langit yang jauh. Mata ungu pucatnya dan mata abu-abunya memancarkan cahaya, memberinya penampilan yang sangat aneh. Tubuhnya dipenuhi jejak darah. Bahkan lengannya memiliki tanda setengah kaki yang buas. Tidak jauh dari dokter peri kecil, citra Xie Bian sangat menyedihkan karena dia bermandikan darah segar. Banyak tanda-tanda berdarah saling bersilangan di tubuhnya, membentuk gambar berdarah. Salah satu dari dua penjepit berwarna darah besar rusak. Darah segar mengalir dari tempat yang retak dan menetes ke bawah. Ini dipicu oleh wajahnya yang pucat pasir putih, menyebabkan dia muncul seperti iblis yang tampak garang. Mempelajari kedua luka mereka, sudah jelas bahwa itu pertempuran yang terjadi dalam kabut racun keabu-abuan jauh lebih intens dan sengit daripada pertempuran antara Medusa dan pelindung dasi. Namun, dilihat dari aura kedua pihak, tampaknya cedera Xie Bian lebih serius. Penampilan mereka berdua secara alami menyebabkan semua pertempuran di bawah ini berhenti. Sejumlah tatapan tak terhitung berkumpul pada mereka berdua. Tai pelindung misterius itu sudah jatuh ke tangan Xiaoyan. Gerbang 10.000 kalajengking hanya bisa mengandalkan nenek moyang lama ini, Xie Bian. Old Demon Xie, sepertinya Blood Spirit skill milikmu ini tidak sekuat yang aku duga. The Little Fairy Doctor sedikit mengangkat tangannya yang lembut dan dengan lembut menjilat setetes darah segar ke mulutnya. Setelah itu, dia segera melihat Xie Bian saat dia berbicara dengan cara yang padat. Kamu hanya mengandalkan kemampuan tubuh racun sedih kamu. Apa yang harus arogan tentang? Jika kamu tidak memiliki racun tubuh yang menyedihkan ini, tidak mungkin bagi kamu untuk memiliki kualifikasi untuk bahkan berbicara dengan aku yang sudah tua ini mengingat bakat dan usia kamu. Xie Bian mengertakkan gigi saat dia menjawab. Dia tidak menyangka bahwa itu melepaskan tubuh racun yang buruk akan menghasilkan kekuatan yang menakutkan. Bahkan Blood Spirit skill ini yang benar-benar dia kuasai mengalami kesulitan untuk melawannya. The Little Fairy Doctor samar-samar menyapu pandangannya padanya. Sang pemenang menjadi raja sementara yang kalah menjadi bandit. Hanya yang kalah akan menemukan banyak alasan. Meskipun dia mengandalkan tubuh racun yang menyedihkan untuk mendapatkan kekuatan ini, tubuh racun yang menyedihkan ini juga menyebabkan dia kehilangan terlalu banyak hal. Tetapi kamu tidak perlu bersorak. Setiap kali ini Wufull Poison Body meletus, itu akan menyebabkan tubuh racun kamu menjadi satu langkah lebih dekat untuk kehilangan kendali. Melihat kamu, seharusnya tidak lama sebelum kamu memasuki tahap itu. Pada saat itu, secara alami akan ada seseorang yang akan datang dan menghabisimu. Xie Bian berbicara dengan tawa yang gelap dan dingin. Hentikan saja dia.
Tidak perlu membuang-buang napas. Tawa ditransmisikan dari bawah saat wajah dokter peri kecil berangsur menjadi dingin. Tiga sosok manusia muncul sebelum akhirnya muncul di samping dokter peri kecil. Mereka mengejutkan Xiao Yan, Ziyan, dan Medusa. The Little Fairy Doctor dan Xiebi Yan terkejut ketika mata mereka menyapu ke arah Medusa. Yang pertama mengungkapkan kegembiraan dalam matanya yang ungu keabu-abuan. Di sisi lain, ekspresi yang terakhir tiba-tiba menjadi sangat buruk. Sudahkah kamu menghabiskan orang itu? Dokter peri kecil bertanya dengan heran setelah merasakan aura protektor Tai sepertinya telah benar-benar menghilang. Aye, Medusa sedikit mengangguk. Matanya menatap Xiebi Yan dan berkata, sepertinya kamu tidak dapat menghabisinya. Apakah kamu perlu aku untuk campur tangan? Aku sudah memasukkan darah tubuh racun sedia aku padanya. Dia akan mengalami kesulitan melarikan diri dari kematian hari ini. Dokter peri kecil tampaknya tidak mau ketinggalan Medusa. Dia menggelengkan kepalanya saat dia menjawab dengan suara lemah. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Dia mengangkat matanya dan menyapu mereka di atas Xiebi Yan di sisi lain. Ekspresi orang lain itu memang agak tidak biasa. Dari cara dia mengatupkan giginya, sepertinya dia mencoba yang terbaik untuk mengusir apa yang disebut darah tubuh racun bijaksana dari tubuhnya. Tes, sungguh tidak terduga. Orang itu benar-benar berakhir dengan takdir seperti itu, hihi, tapi kalian semua sangat berani. Kamu benar-benar berani menyentuhnya. Terlepas dari latar belakang kamu, kemungkinan besar kamu semua tidak akan memiliki kedamaian di masa depan. Xiebi Yan pada awalnya terkejut sebelum matanya mengungkapkan kekejaman saat dia tertawa. Bukan hanya dia, kepala 10,000 Scorpion Sekte kamu Xie-san juga berakhir dengan nasib seperti itu. Xiao Yan mengangkat bahunya dan tertawa. Wajah lama Xiebi Yan tiba-tiba bergetar saat mendengar ini. Matanya dengan ganas menatap Xiao Yan saat dia mendesis, apakah itu kamu? Xiao Yan mengangguk tanpa berkomentar. Dia benar-benar tidak peduli tentang tatapan jahat itu. Kejahatan di wajah Xiebi Yan menjadi lebih intens ketika dia melihat Xiao Yan mengangguk. Sebelum dia bisa menjawab, dokter peri kecil di samping melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan tangannya yang lembut tiba-tiba membentuk segel tangan. Darah tubuh racun bijaksana dalam Xiebi Yan tiba-tiba meletus dengan bang mengikuti formasi segel tangan oleh dokter peri kecil. Akhirnya, itu berubah menjadi sejumlah benang yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu darah tubuh yang terakhir. Xiebi Yan tiba-tiba gemetar ketika darah tubuh racun bijaksana meledak di tubuhnya. Kulitnya segera berubah menjadi warna ungu keabu-abuan, tampak sangat menyedihkan. Xiebi Yan mengatupkan giginya dan mencoba yang terbaik untuk menstimulasi Douqi di dalam tubuhnya. Namun, darah beracun itu sudah menyerbu darahnya. Sirkulasi darah cair pada dasarnya menyebabkan setiap bagian tubuhnya terinfeksi oleh darah beracun itu. Jika dia saat ini dalam kondisi puncaknya, Xiebi Yan secara alami akan memiliki cara untuk mengeluarkan darah beracun. Namun, setelah pertempuran besar hidup dan mati dengan dokter peri kecil, kelelahan Douqi di dalam tubuhnya serius. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengeluarkan darah beracun seperti yang dia inginkan. Dengan meningkatnya tingkat erosi darah racun celaka, Xiebi Yan mengeluarkan batuk intens dari mulutnya. Darah segar tak terkendali melonjak keluar dari mulutnya setiap kali dia batuk sebelum akhirnya membasahi bajunya. Old Xie, dengan kekuatanmu saat ini, tidak mungkin bagimu untuk bertahan dari korosi darah racun celaka, karenanya, selamat tinggal. Dokter peri kecil perlahan berbicara. Matanya acuh tak acuh saat dia melihat Xiebi Yan yang berulang kali memuntahkan darah. Tes, racun tubuh yang menyedihkan, sungguh menakutkan. Asteris batuk, hari ini, aku yang lama, asteris akhirnya menyaksikannya, mata Xiebi Yan menatap tajam ke dokter peri kecil. Darah segar berulang kali mengalir keluar ketika dia berbicara, menyebabkan suaranya menjadi salah satu yang menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Seluruh langit benar-benar sunyi. Semua orang bisa melihat bahwa itu Xiebi Yan telah mencapai akhir perjalanannya. Selama dia jatuh,
Seluruh 10.000 Scorpion Gate akan kehilangan pilar dukungan terakhir. Hihi, aku yang lama mungkin mengalami kesulitan melarikan diri dari bencana hari ini, tetapi kamu semua juga harus membayar harga darah jika kamu ingin aku yang lama mati. Xie Bian mengangkat wajahnya dan mengungkapkan senyuman yang kejam terhadap kelompok Xiaoyan. Tongkat berjalan di tangannya dibanting ke tanah, dan orang bisa melihat bahwa itu bagian dalam tubuhnya sepertinya mendidih. Banyak lepuhan darah muncul di kulitnya dengan cara yang padat. Selain itu, orang bisa melihat darah mendidih dalam lepuh darah ini. Cara yang menakutkan itu mendidih memberi satu merinding saat hawa dingin meninggi di dalam hati mereka. Xiaoyan dan dokter peri kecil tercengang melihat apa yang terjadi pada Xie Bian. Hati-hati, minggir. Dia ingin menghancurkan diri sendiri. Medusa berteriak dengan suara yang dalam. Wajahnya ditutupi dengan tatapan serius. Destredengan elit yang merusak diri sendiri, Dozong sangat menakutkan. Suara Medusa baru saja terdengar ketika darah melepuh di tubuh Xie Bian tumbuh lebih besar. Bunyi aneh tiba-tiba terdengar saat tubuhnya melebar sampai batasnya. Kelompok Xiaoyan bergegas pergi ketika suara itu muncul. Mereka bisa melihat bahwa itu tubuh Xie Bian sekali lagi aneh menciut. Penghancuran diri yang diharapkan tidak terjadi. Sementara mereka masih tertegun, Xie Bian mengungkapkan senyuman biadab sekali lagi. Lepuh darah di tubuhnya pecah satu persatu. Mulutnya melebar dan kepalanya dimiringkan kembali. Lepuh darah dengan cepat pecah. Mulut Xie Bian tiba-tiba melebar dan cahaya hitam gelap seketika langsung melesat dari mulutnya. Cahaya berwarna hitam ini tidak besar. Itu hanya seukuran jempol. Namun, kecepatannya tampaknya sedemikian sehingga ia bisa melakukan perjalanan melalui udara. Ekor cahaya baru saja meninggalkan mulut Xie Bian ketika kepalanya sudah muncul di depan kelompok dokter peri kecil yang berjarak ratusan meter. Kecepatan seperti itu lebih cepat daripada kilat, menyebabkan kelompok Xiaoyan kekurangan waktu untuk menghindar. The Little Fiery Doctor dan Medusa juga terbilang lengah karena serangan tiba-tiba ini oleh Xie Bian. Mereka hanya punya waktu untuk mengedarkan Douqi mereka ke permukaan tubuh mereka pada saat kritis ini, membentuk pertahanan Douqi yang kuat di luar tubuh mereka. Cahaya darah hitam pekat itu tiba-tiba melesat begitu pertahanan mereka terbentuk. Namun, tiba-tiba berubah ketika itu baru saja akan menyerang tubuh mereka. Segera bergegas ke Xiaoyan di sisi mereka. Target serangan ini oleh Xie Bian sebenarnya bukan dokter peri kecil tapi Xiaoyan. Kedatangan tiba-tiba cahaya hitam ini menyebabkan Xiaoyan sejenak linglung. Kulit di kepalanya tanpa sadar berubah sedikit kebas saat dia merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam cahaya hitam. The Douqi di tubuhnya muncul untuk mengaktifkan pada saat kritis ini. Itu tanpa sadar pecah dan naik ke permukaan tubuhnya. Cahaya hitam itu tiba-tiba mencapai targetnya tepat ketika Douqi melonjak keluar. Itu berisi aroma amis yang menyebabkan seseorang untuk muntah karena dengan kasar menembak ke dalam pelindung Xiaoyan, Douqi. The Dou hijau panas Douqi tampak seperti salju yang bertemu dengan minyak mendidih ketika keduanya bertabrakan. Itu langsung tersebar. Dalam waktu nafas, pelindung Douqi dengan paksa terkoyak oleh cahaya hitam, dan dengan kasar menghantam tubuh Xiaoyan dengan cara unceremonial. Tabrakan tidak menghasilkan kekuatan apapun. Namun, cahaya hitam tampak seperti cairan karena langsung menghilang ke dalam kulit Xiaoyan. Hanya beberapa detik berlalu saat cahaya hitam memecahkan pelindung Douqi dan memasuki tubuh Xiaoyan. Pada saat Xiaoyan telah pulih, cahaya hitam sudah memasuki tubuhnya. Sebuah titik hitam seukuran ibu jari tetap berada di titik di mana ia memasuki kulitnya. Hal pertama yang dilakukan Xiaoyan setelah sembuh adalah menyentuh titik hitam di dadanya dengan tangannya. Dia menundukkan kepalanya hanya untuk tercengang. Dia menemukan bahwa itu titik hitam itu dengan cepat menyebar melalui benang garis hitam kecil. Tempat-tempat yang garis-garis hitam menyebar ke lokasi beberapa titik akupuntur dan vena yang penting. Wajah Xiaoyan segera berubah setelah melihat adegan ini. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak pada Xie Bian, "Apa yang telah kamu lakukan?"
Cik cik cik. Xie Bian saat ini tampaknya telah usianya 2 kali lipat setelah memuntahkan cahaya hitam itu. Rambut putih di kepalanya mulai rontok. Busurnya ditumpuk bersama, muncul seperti parit-parit besar. Meskipun telah berubah menjadi negara ini, tawa dingin yang kejam di matanya yang keruh menjadi lebih padat. Blaang, kamu telah membunuh begitu banyak orang dari gerbang 10.000 Skorpion aku. Bagaimana bisa aku yang lama melepaskan kamu? Wajah Medusa dan wajah peri kecil tiba-tiba berubah saat melihat keganasan di wajah Xie Bian. Tubuh mereka melintas dan mereka muncul di samping Xiao Yan sebelum bergegas untuk melihatnya. Apakah kamu baik-baik saja? Tangan halus Medusa menggosok seluruh tubuh Xiao Yan. Dia bertanya dengan suara yang agak cemas. Serangan yang menakutkan dari Xie Bian tadi jelas bukan hanya memasang penampilan. Mengingat kekuatan Xiao Yan, nasibnya setelah dipukul olehnya tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Xiao Yan juga merajut alisnya. Pikirannya dengan cepat mengamati bagian dalam tubuhnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah. Wajah cantik peri kecil dokter itu sangat serius. Tatapannya menyapu tubuh Xiao Yan dan tampaknya telah menemukan sesuatu. Dia segera memisahkan jubah Xiao Yan dengan tangannya. Titik hitam aneh dengan banyak garis hitam yang menyebar dari sana muncul di mata ketiga orang itu. Apa ini? Medusa buru-buru bertanya. Dia merasa kaget ketika dia melihat benda ini. Mata dokter peri kecil itu menatap tajam pada titik hitam yang aneh ini. Dia menghirup nafas dalam-dalam, mengatupkan gigi peraknya dan berkata, ini sebenarnya adalah poison spot. Keparat tua ini benar-benar kejam. Poison spot, apa itu? Medusa dan Ziyan di samping buru-buru bertanya ketika mereka mendengar apa yang dikatakannya. Keterampilan yang kejam bagi mereka yang berlatih Poison Doki dalam Kekaisaran Cuyun. Ia mampu mengumpulkan semua racun seseorang Doki bersama dan memasukkannya ke tubuh musuh. Akhirnya, itu akan membentuk titik hitam. Bintik hitam ini akan terus melepaskan garis racun. Ketika garis racun ini menutupi setiap titik akupuntur, jalur ki di tubuh orang yang terkena itu akan cepat membusuk. Akhirnya, orang itu akan menderita rasa sakit yang tak berkesudahan dan perlahan mati. Suara dokter peri kecil dipenuhi dengan amarah. Namun, setelah seseorang menggunakan keterampilan ini, orang yang menggunakannya akan kehilangan semua doki mereka dan menjadi orang yang tidak berguna. Ekspresi kelompok tiga pria Xiao Yan tiba-tiba berubah setelah mendengar kata-kata Little Fairy Doctor. The doki dalam tubuh yang terakhir dengan cepat melonjak keluar. Setelah itu, pikirannya menyapu setiap bagian tubuhnya. Namun, dia masih tidak dapat menemukan di mana titik hitam itu berada. Bagaimana cara mengatasinya? Wajah Medusa begitu suram hingga menakutkan. Ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi secara intens pada saat ini. Jelas, hatinya sangat tidak stabil. Jika itu adalah Do Wang biasa atau bahkan Do Huang yang menggunakan poison spot iblis ini, aku akan dapat membatalkannya. Namun, kali ini, si tua stok Xie Bian adalah seorang elit Do Song. Ini sangat merepotkan bahkan bagi aku untuk membatalkannya. Dokter peri kecil ragu sejenak sebelum berbicara dengan cara yang malu. Niat membunuh yang melambung ke langit melonjak dari tubuh Medusa begitu suara dokter peri kecil terdengar. Niat membunuh ini sangat padat. Bahkan dengan kekuatan mental dokter peri kecil, wajahnya juga tanpa sadar berubah. Lama menyalakan, serahkan penawarnya. Rambut halus Medusa bergerak meskipun tidak ada angin. Tubuhnya melintas dan dia muncul di samping Xie Bian yang berwajah galak. Tangannya yang lembut meraih tenggorokannya sebagai suara gelap dan dingin yang tampaknya berasal dari kedalaman neraka yang dipancarkan. Hihi, aku yang lama tidak akan bisa hidup lama setelah menggunakan Demon Poison Spot. Aku tidak akan kesepian sekarang karena bocah ini akan menemaniku. Xie Bian tertawa kering ketika dia melihat mata Medusa yang dipenuhi dengan niat membunuh. Wajah Medusa dingin sekali. Tangannya yang lembut meraih bahu Xie Bian dan tiba-tiba ditarik. Darah segar terbang di semua tempat. Lengan yang terakhir baru saja ditarik. Apakah kamu akan berbicara? Masih ada kaki kamu jika tangan kamu hilang. Jika kakimu hilang,
Aku masih bisa membantumu untuk membuka perutmu. Suara Medusa masih dingin dan hampa emosi bahkan setelah melepaskan lengannya. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Xie Bian mengeluarkan suara isapan mendesis dari mulutnya. Dahinya tertutup keringat dingin. Namun, dia masih mengatupkan giginya dan berkata dengan suara tajam, "Haha, apakah kalian semua sangat marah karena dia datang untuk menemani aku yang lama ini? Haha, aku ingin efek seperti ini." Kilatan dingin melintas di mata Medusa. Kakinya menendang salah satu lutut Xie Bian. Suara patah tulang bisa didengar. "Semakin kejam kamu padaku, semakin aku akan menyadari posisi tinggi bocah ini di hatimu. Haha, dengan cara ini, kamu akan lebih sengsara." Niat membunuh di wajah Medusa telah berubah menjadi wajah yang kejam. Dia mengayunkan kakinya dan lutut lain milik Xie Bian patah. Kedua kakinya meringkuk di sudut yang aneh. Seluruh tubuhnya tidak lagi seperti manusia. Nafas dari mulut Xie Bian semakin melemah di bawah penyiksaan kejam ini oleh Medusa. Namun, senyum di wajahnya semakin kental. Niat membunuh di hati Medusa sekali lagi melonjak ketika dia melihat senyum di wajahnya. Suaranya seram saat dia dengan dingin berkata, "Setelah kamu mati, aku akan membiarkan semua orang dari gerbang Scorpion 10.000 menemanimu dalam kematian. Aku pasti tidak akan membiarkan satu anjing pun dari 10.000 Scorpion Gate kamu pergi." Kata-kata Medusa yang dipenuhi dengan niat membunuh yang padat akhirnya menyebabkan senyum di wajah Xie Bian menjadi kaku. Sesaat kemudian, dia perlahan menutup matanya. "Kamu dapat melakukan apa yang kamu inginkan. Poison Spot Iblis ini adalah sesuatu yang bahkan pengguna tidak dapat membatalkannya. Oleh karena itu, bahkan aku tidak memiliki obat penawar." Kesabaran kecil dalam hati Medusa akhirnya ditutupi oleh niat membunuh yang datang dari segala arah. Kilatan sengit melintas di matanya. Tangan halusnya seperti pisau yang dimasukkan ke dada Xie Bian. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya yang lembut dan jantungnya langsung meledak. Kekuatan hidup yang tersisa di wajah Xie Bian secara bertahap menarik diri ketika hatinya meledak. Sesaat kemudian, dia berubah menjadi mayat sedingin es. Medusa perlahan menarik tangannya dan secara acak membuang mayat Xie Bian. Rambut panjang di belakangnya menari sementara darah segar menetes dari tangannya. Sosoknya sepertinya adalah salah satu yang baru saja keluar dari neraka. Niat membunuh yang menyebar dari tubuh Medusa meningkat bukannya menurun setelah membunuh Xie Bian. Matanya yang panjang dan indah perlahan meluncur ke pintu masuk 10.000 Scorpion Gate di bawah. Niat membunuh yang melonjak ke langit menyebabkan semua orang dari gerbang 10.000 Scorpion merasa seolah-olah mereka berada di sebuah gedung es. Sebuah teriakan tak berdaya terdengar seperti Medusa, yang memiliki mata merah cerah, sedang bersiap untuk memulai pembantaian. "Kailin, kembalilah." Tubuh indah Medusa bergetar setelah mendengar teriakan yang akrab ini. Baru kemudian cahaya kemerahan di matanya melemah sedikit. Dia berjuang sesaat sebelum akhirnya berbalik dan bergegas ke posisi di langit tempat Xiao Yan berada. Xiao Yan tersenyum pahit dan menghela nafas ketika dia melihat Medusa mengatupkan giginya di depannya. Dia mengambil kain dari cincin penyimpanannya dan menghapus darah segar yang ada di tangannya yang halus. "Ayo pergi, aku akan membawamu kembali ke Kekaisaran Jiama. Jika Guhe tidak dapat membantu kamu mengusir racun, aku akan membawa kamu ke benua itu untuk mencari seseorang untuk membantu kamu." Medusa meraih tangan Xiao Yan saat ia tiba-tiba menyatakan. Xiao Yan terkejut. Dia melihat penampilannya yang agak biasa yang dibentuk oleh kulit binatang misterius itu. Hatinya merasa tersentuh. Dia benar-benar mampu melakukan banyak hal hanya untuknya. Orang yang ahli dalam menggunakan racun ada di sini. Di mana lagi kamu akan melihat? Xiao Yan samar-samar tersenyum. Dia membuang kain itu, menoleh ke Little Fiery Doctor dan bertanya, apakah tidak ada metode untuk menyelesaikan ini? The Little Fiery Doctor dengan erat merajut alisnya. Dia merenung lama sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya saat dia berkata, "Aku benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membatalkan Demon Poison Spot yang telah diciptakan oleh seorang elit Dousong. Jika kamu dapat menemukan pakar yang satu kelas lebih tinggi, orang itu mungkin dapat membatalkannya."
Seseorang satu kelas lebih tinggi dari orang yang menggunakannya. Bukankah itu berarti membutuhkan elit legendaris Douzun? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya setelah mendengar jawabannya. Sudut mulut dokter peri kecil membawa beberapa kepahitan saat dia mengangguk. Dia melihat Xiao Yan yang mengerutkan kening, dan ragu sejenak sebelum berbicara perlahan. Poison spot iblis ini mungkin sangat beracun tetapi itu bukan tanpa manfaat. Ini berisi semua Xiebi Yan Douqi di dalamnya. Jika kamu mampu bertahan dan menyelesaikannya, sejumlah besar Douqi akan diwarisi oleh kamu. Tentu saja, ini adalah prasyarat yang dapat kamu batalkan. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.